Ada pertanyaan, izin bertanya Buya, apa benar para sahabat tidak ada yang bertabarruk dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti dikatakan oleh Wahabi. Jawabannya jelas tidak benar. Ini salah satu contoh ya, dalam Al-Musnad Al-Jami atau Musnad Ad-Darimi. Diriwayatkan ya, ada hadis sahih pada masa Aisyah radhiyallahu anha ketika penduduk Madinah mengadu kepada beliau karena kemarau panjang. Lalu apa? Aisyah radhiyallahu anha menyuruh mereka membuka lubang di atas makam Rasulullah SAW sehingga antara makam dengan langit tidak ada atap. Setelah mereka melakukan, kemudian turun hujan lebat yang luar biasa. Itu namanya tabarruk dengan makam Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Assalamualaikum Buya, kata Wahabi dalam berdoa tidak perlu menggunakan perantara, langsung saja kepada Allah. Bagaimana Buya? Ini namanya membuat ajaran agama sendiri. Kita berdoa bisa menggunakan perantara dan bisa tidak pakai perantara, karena sama-sama perintah dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara menuju Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan ketika seorang sahabat minta didoakan sembuh dari buta, Rasulullah SAW mengajarkan doa berperantara. Suruh baca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan bertawassul kepada nabimu. Jadi perantara itu memang perintah Al-Quran juga dan ajaran Rasulullah SAW juga. Ada pertanyaan Buya, apakah ada dalil dari Al-Quran tentang zikir bersama dan terkomando, terpimpin setelah sholat? Ada. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur ya, ketika menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kata Ibnu Abbas, zikir kepada Allah itu tidak ada batasan dan cara tertentu. Boleh berzikir sambil berdiri, sambil duduk-duduk, tidur miring, siang, malam, di darat, di laut, perjalanan, di rumah, waktu kaya, waktu miskin, sehat, sakit, lirih, terang-terangan, dan dalam setiap keadaan. Artinya terkomando, tak terkomando, gak masalah zikir ini. Ada pertanyaan, apakah ada dalil tuntunannya habis salam membaca Alhamdulillah kemudian kirim Al-Fatihah? Ya jelas ada. Dalam kitab Al-Kar karangan Imam An-Nawawi ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhun. Ada 3 pengiring orang yang mengucapkan tidak akan rugi setiap selesai sholat. Baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kemudian dalam kitab Lamahatul Anwar karangan ulama abad ke-7 Hijriah ada bab hadis yang datang mengenai membaca surat Fatihah, ayat kursi, syahidallah sampai Islam, kemudian qulillahumma sampai bighairi hisab setiap selesai sholat. Artinya ada hadisnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Buya, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tabarruk dengan makam para nabi? Jawabannya ya pernah. Dalam kitab Jami'ul Athar karangan Al-Imam Al-Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi ya diterangkan waqad jaa, dan benar-benar datang satu hadis bahwa Jibril alaihissalam membawa Nabi SAW melewati kuburan Nabi Ibrahim. Lalu beliau menyuruh turun sholat 2 rakaat karena di sini adalah kuburan ayahmu Nabi Ibrahim. Lalu sampai di daerah yang banyak gedungnya, lalu malaikat Jibril berkata turun sholat lagi. Lalu Rasulullah SAW sholat, turun sholat. Di mana? Itu di tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Artinya bertabarruk dengan makam para nabi. Ada Syekh Sulaiman Ruhaili, ulama Wahabi, tidak percaya ada dalil sahih melihat Rasulullah SAW secara yaqadhah atau dalam keadaan terjaga. Bagaimana Buya? Ya berarti Syekh Sulaiman Ruhaili bertentangan dengan hadis.
Imam Bukhari meriwayatkan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqwah." Siapa yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku secara terjaga. Jadi ada hadisnya sahih. Dan bahkan ada seorang ulama menulis kitab berjudul Mu'jamu man ra'a Rasulullah SAW fil naum wal yaqwah. Ensiklopedi orang-orang yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi dan secara sadar. Jadi sudah ada ulama yang menghimpun riwayat, masih ada Wahabi yang nggak percaya. Aneh ini. Ada pertanyaan, Buya, kata Syekh Sulaiman Nurhaili, ulama Wahabi, tidak ada riwayat dari kaum salaf yang meminta langsung kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Apa benar? Jelas tidak benar. Dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, pengarangnya ulama salaf, diriwayatkan tentang sahabat Rasulullah SAW yang datang ke makam Rasulullah lalu minta didoakan turun hujan. Bahkan seorang ahli hadis ya, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Musa bin An-Nu'man Al-Mazali Al-Marakishi ini menulis kitab berjudul Misbahuz Zalam fil Mustaghithin bi Khairil Anam. Ini himpunan orang-orang yang meminta langsung kepada Rasulullah SAW sejak masa sahabat dan seterusnya. Jadi jangan ada yang tidak percaya lagi.